Di sini ya. Ada apa-apa? Kampus. Di kampus Halo. apa nih? Enggak, dia di rumahnya nih, tadi malam. Di rumahnya. Kampus lah. Mana bisa? Tak bisa. Tak bisa. Ngapa ke kampus ngapa? Banyak. Rupanya dihidupkan dulu, Pak. Banyak Nanti makanan tinggal nih. dipresentasikan pada Mana saat. makanannya mana? Ada banyak. Nah, siapkannya lah ya. Ini Franciscus Samuel. Tak ada di kampus Pak Jalpi di rumah jaringan cakut dan kelelet. Silakan Bu Windy dimulai. Persiapkan dulu ya PowerPoint-nya saat berpresentasi. Adi silakan PowerPoint Adi. Ya Pak. Siap, udah bisa dimulai aja, nama mulai aja. Maulana enggak Pak? Pak Maulana belum masuk Pak? Nyusul apa? Nyusul aja. Nyusul kah? Nyusul aja. Dia jalan pada itu. Dia datang jam datang. Udah dihubungi tak ini, dia suka terlambat. Udah dihubungi tuh, udah dihubungi data. Satu Adi, satu Franciscus. Oke Pak ya, dibuka ya Pak ya. Dia pun di jalan masih. Nanti dia nggak bisa baca skripsi. Oke Pak. Sebentar ya Franciscus, kita tunggu Pak Adi sama Pak. Kita tunggu Pak Maulana. Salah. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Wiranto. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini Jumat 20 Agustus tahun 2021 dilaksanakan sidang skripsi atas nama Adi Wiranto dengan nomor induk mahasiswa 19104168842. Adapun judul skripsinya yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat memilih menabung di PT Bank Negara Indonesia, TBK Kantor Cabang Sintang. Tim penguji pada pagi hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bapak Adi Mursalin SEMM, yang kedua Bapak Nayun Untung Utama SEMM, dan yang ketiga Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Baiklah, sebelum sidang skripsi ini kita mulai, saya persilakan terlebih dahulu kepada peserta sidang untuk berdoa agar pada saat sidang, sesi tanya jawab, semua berjalan dengan lancar. Kepada Saudara Adi Wiranto, saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Untuk mengefisiensikan waktu kita, langsung saja kita mulai. Silakan kepada Saudara Adi Wiranto untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu yang diberikan kepada saudara itu 15 menit dimulai dari sekarang. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Adi Mursalin SEMM dan Bapak Nayun Untung Utama SEMM. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan pada saya. Baiknya saya akan langsung mulai untuk presentasi sidang skripsi saya dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Memilih Menabung di PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Sintang. Untuk di daftar presentasi saya pada hari ini terdapat pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil uji validitas dan reliabilitas, dan hasil uji T, dan terakhir kesimpulan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang presentasi ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk latar belakang di dunia perbankan. Di dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga keadaan ini menimbulkan bisnis perbankan yang kompetitif dan ketat. Kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri lagi, sehingga setiap bank dituntut untuk menggunakan berbagai cara dalam menarik minat masyarakat. Baik, di sini kita bisa lihat untuk data penabung di Bank Negara Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Cabang Sintang selama 4 tahun terakhir.
Untuk data di tahun 2017 itu berjumlah 509.248 nasabah. Di tahun 2018 mengalami kenaikan sekitar 23,78% menjadi 630.341 nasabah. Di tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar 4,92% menjadi 661.349 nasabah. Dan di tahun 2020 mengalami kenaikan sekitar 14,36% menjadi 756.291 nasabah. Untuk kenaikan terbesar dialami pada tahun 2018 lonjakannya. Untuk data penelitian terkait, saya mengambil referensi dari Ayu Nurtika Dewi pada tahun 2014 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Menabung. Studi kasus pada PD BPR BKK Kendal Cabang Patean. Yang kedua dari Risi Wahyudi di tahun 2017 dengan judul Analisis Minat Menabung Masyarakat terhadap Tabungan pada PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Cabang Bukit Tinggi. Selanjutnya dari Dewi Saraswati dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung Masyarakat terhadap Tabungan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Bangkalan. Baik, untuk selanjutnya di landasan teori. Di sini saya mengambil dari beberapa ahli untuk pemasaran dengan pengertian sejumlah kegiatan yang dilakukan organisasi dan sekaligus proses sosial dari McCarthy dan Perrault 2008. Selanjutnya manajemen pemasaran yang dapat didefinisikan sebagai analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Kotler dan Armstrong di tahun 2001. Selanjutnya, perilaku konsumen. Menurut Basu dan Hani, perilaku konsumen didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung mendapatkan dan mempergunakan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Untuk di lokasi, menurut Kasmir, lokasi bank, di sini saya menitik beratkan pada aspek minat masyarakatnya, lokasi bank. Yang dapat menarik minatnya yaitu tempat di mana diperjualbelikannya produk cabang bank dan pusat pengendalian perbankan. Untuk selanjutnya, brand image. Menurut Kotler, brand image adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. Dari Verina Dewi 2008. Selanjutnya untuk produk, menurut Kotler dan Keller 2019, konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, fitur inovatif atau fitur inovatif terbaik. Dan yang terakhir, biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening di suatu bank untuk biaya administrasi rekening tiap bulannya. Nah, di sini adalah kerangka konseptual saya yang terkait ada variabel juga, berawal dari masyarakat. Dari masyarakat ini kita bisa mengambil dari aspek lokasi, brand image, produk, dan biaya administrasi yang rendah. Apakah 4 variabel tersebut berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung di BNI pada 46 Kabupaten Sintang? Untuk selanjutnya, metode penelitian. Di jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian terhadap objek tertentu pada suatu perusahaan, di mana hasil penelitian dan kesimpulannya hanya berlaku pada perusahaan yang bersangkutan dan tidak berlaku secara umum. Untuk metode pengumpulan datanya ada 2. Yang pertama kuesioner dan yang kedua adalah dokumentasi. Selanjutnya metode penelitian yang terkait selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Di sini populasi penelitian yang diteliti yang pasti adalah nasabah dari Bank BNI itu sendiri. Dan untuk sampel, di sini di Kabupaten Sintang saya mengambil sampel sebanyak 50 responden. Karena menurut Pulber Silalahi di tahun 2006, jumlah sampel yang diambil sekitar 30 dapat dilakukan analisis statistik. Jadi saya menambahkan 20 sampel menjadi 50 agar data penelitian yang didapat lebih akurat. Untuk selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Di penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive di mana penelitian berdasarkan pada pertimbangan atau ciri-ciri tertentu dan accidental sampling di mana anggota sampel ditentukan dengan sederhana, yaitu dengan memilih responden terdekat yang dijumpai pertama kali saat itu juga di nasabah-nasabah yang datang pada saat mengantri untuk pengurusan
perbankan mereka. Selanjutnya di teknik pengukuran data yang digunakan adalah skala Likert. Selanjutnya di teknik pengujian instrumen. Ada dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Di alat analisis datanya dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda, di mana dengan rumus ini data yang akan dihitung berupa data variabel independen yang berbentuk nominal. Baik, di sini saya tampilkan untuk hasil uji validitasnya. Untuk di variabel lokasi dan variabel brand image. Untuk R hitungnya itu semuanya melebihi dari R tabel. Makanya untuk pernyataan di variabel lokasi dan variabel brand image yaitu valid semua. Misalnya saya mengambil contoh di BNI 46 berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh transportasi umum, seperti itu. Untuk selanjutnya masih di variabel produk dan variabel biaya administrasi. Di sini sama juga menyatakan bahwa semua angkanya valid karena R hitung melebihi dari R tabel. Dan di sini di variabel ini, Y-nya, variabel minat masyarakat. Di sini dengan sama, valid semua karena R hitungnya melebihi R tabel. Di sini karena untuk perhitungannya itu mengambil dari jawaban responden dan sampel-sampel yang ada. Contohnya dari minat itu sendiri. Salah satunya saya akan selalu menabung di BNI 46. Nah, itu untuk jawaban dari beberapa responden yang telah direkap, dan hasilnya itu dari R hitung melebihi R tabel. Makanya untuk pernyataan semua dari variabel tersebut valid. Untuk selanjutnya hasil uji reliabilitasnya. Untuk dari empat variabel X dan satu variabel Y, yaitu lokasi, brand image, produk, dan biaya administrasi terhadap minat menabung, di sini reliable semua. Karena dari hasil uji yang di angka alpha crown batch yaitu melebihi 0,06. Oh maaf, 0,60. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasil uji T-nya. Untuk hasil uji T itu sendiri di p-value-nya untuk tata lokasi, brand image, produk, dan biaya administrasi. Kalau untuk di tata lokasi itu 0,475 dan di brand image 0,112. Itu melebihi dari 0,05. Makanya dikatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat. Nah, berbeda dengan produk dan biaya administrasi, itu di bawah 0,05 karena mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat menabung di BNI kantor cabang Sintang. Baik, yang terakhir dari saya mengambil kesimpulan bahwa di lokasi BNI 46 di cabang Sintang dan brand image BNI 46 cabang Sintang tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung di BNI. Sebaliknya untuk produk BNI itu sendiri dan biaya administrasi rekeningnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat menabung di BNI 46. Dan yang terakhir, variasi perubahan variabel minat masyarakat menabung di BNI 46 Kabupaten Sintang dipengaruhi oleh variabel lokasi, brand image, produk, dan biaya administrasi sebesar 37,7%. Sedangkan 62,3%-nya dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.
Baik, sudah selesai ya, Bapak Adi Wiranto? Sudah, Bu. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Nayun Untung Utama SEMM. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, makasih Mbak Windy atas kesempatan beri kepada saya. Saudara Adi Mardianto. Adi Wiranto, Pak. Adi Wiranto ya, sorry. Iya, Masih iya. Nggak apa-apa, Pak. keluarganya Pak Wiranto ya. Iya, pengennya sih gitu, Pak. Tapi kamu kayaknya saya lihat dari Penyeladi ya, Sanggau ya. Penyeladi atau apa? Iya, Pak. Untuk sekarang domisili saya di Sanggau, Pak. Untuk aslinya bukan dari itu. Untuk aslinya dari Medan, Pak. Oh, Ikut orang Medan. tua ngerantau. Orang Betul, Pak. tua Medan. Tapi saya lihat lahir di Penyeladi Sanggau ya kamu ya. Oh, enggak, Pak. Bukan? Di Martebing, Pak. Martebing. Oh, itu kok ada di Sanggau apa deh? Saya lihat tuh. Bukan ya? Gimana, Pak? Gimana, Ada Pak? Sanggau Penyeladi atau apa itu cerita, bukan ya? Oh, iya. Bukan itu domisili sekarang, Pak, di KTP. Oh, gitu. Oh, jadi orang tua Iya, dari betul, Pak. Medan. Ada semuanya dari Medan semua, Pak. Cuman untuk dari udah tahun sekitar kelas 5 SD udah ikut ngerantau ke sini, Pak. Untuk karena terkait pekerjaan orang tua. Pekerjaan Bapak apa? Tentara kah? Perusahaan sawit, Pak, Oh, di dimutasi. sawit. Iya, betul, Pak. Saya kira kamu orang Jawa, di Wiranto. Jawa saya, Pak, sukunya. Oh, masih Jawa. Keturunan Jawa. Iya. Oh, lagi. Oh, masih turun Jawa ya? Iya, betul, Pak. Salam Ratu. Oke. Kamu kerja di sini ya, dia? Iya, betul, Pak, di BNI-nya. BNI 46. Jadi sekarang dari BNI 46 di Sanggau ya? Iya, betul, Pak. Di mana kantor di Sanggau itu ya? Di Jalan Ayani, Pak. Pokoknya kalau ngelewatin Sanggau di pinggir jalan pokoknya, Pak. Ada kelihatan. Dekat Pasar Senggol, bukan? Pasar Senggol lewat lagi, Pak. Kalau Bangkal Bapak Bar. sering ke Sanggau kayaknya nih. Ya, saya memang keluarga di Sanggau. Oh. Apa namanya? Dekat Bangkal Bar mungkin ya? Bangkal Bar sebelumnya, Pak, kalau dari arah Pontianak. Oh, sebelumnya ya? Maksudnya setelah Bangkal Bar, kantor Bang. Oke. Apa judul skripsi kamu, Saudara Adi Wiranto? Untuk judul skripsi saya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di PT Bank Negara Indonesia, Persero TBK, kantor cabang Sintang. Yang pengaruh minat masyarakatnya. Betul, Jadi Pak. ada berapa variabel kalau kita lihat judulnya itu? Ada 5, Pak. Kalau untuk judulnya itu, karena kan saya di backup oleh 5 variabel. Untuk variabel X-nya itu ada 4. Terkait biaya administrasi, produk, brand image, dan lokasi, Pak. Untuk berpengaruh terhadap minat masyarakat itu sendiri dalam menabung. Jadi yang pertama apa tadi yang kamu bilang ada 4 variabel loh, variabel brand image, lokasi. Itu termasuk variabel apa itu? Variabel X, Pak. Variabel X atau variabel apa itu? Variabel independen. Variabel independen ya? Iya, betul, Pak. X atau independen ya? Iya, betul, Pak. Dan untuk variabel ininya, variabel apa namanya? Y-nya adalah minat masyarakatnya, Pak. Atau biasa disebut apa itu? Untuk variabel dependen. Dependen ya? Iya, betul, Pak. Dependen. Oke. Kita lihat kata pengantar dulu ya. Baik, Pak. Sudah ketemu? Sudah? Sudah, Pak, kata pengantar, Pak. Saya lihat di situ ada Pak Adi sebagai selaku ketua jurusan ya. Iya, Pak.
Pak Adi juga selaku pembimbing ya, Dak? Iya, betul, Pak. Nah, itu jadikan satu aja lah. Nanti kalau Pak Oh, Adi jadikan di itu, ya nanti Pak Adi nanti kamu tinggal di wilayah Pak Adi, ketua RT nanti Pak Adi sebagai ketua RT banyak benar nanti ya. Jadi saya kira cukup Pak Adi selaku ketua jurusan sekaligus sebagai pembimbing. Nah, itu aja saya kira. Nah, baik, mungkin Pak. atau Baik, Pak. Terima atau kasih, mungkin Pak. kamu ada redaksi yang lebih menarik lagi ya silakan aja. Yang penting jangan Pak Adi selaku ketua jurusan, nanti yang ketiga atau keempatnya Pak Adi lagi selaku pembimbing. Nah, jadi langsung aja Pak Adi Mursalin selaku ketua jurusan sekaligus sebagai pembimbing. Nah, lebih Baik, Pak. Terima kasih kayaknya masukannya. ya. Oke. Kalau kita lihat bank itu ada berapa jenisnya sih bank itu? Konvensional dengan itu, Pak. Konvensional dengan syariah, Pak. Konvensional dan syariah ya. Kalau kamu Mm-mm. nih kategorinya bank apa ini? Konvensional, Pak. Konvensional. Mm-mm. Gimana sih perbedaan yang lebih apa ya, yang lebih berbeda nih sekali ya, yang menyolok sekali antara bank konvensional dengan bank syariah itu bedanya di mana itu? Kalau dari saya itu, Pak, dari perbedaan penyebutan kata-katanya sih, Pak. Kalau di kita kan bunga, kalau di bank tuh bunga. Kalau di bank syariah tuh rata-rata bagi hasil atau balas jasa, Pak, seperti itu. Gitu. Dan karena di bank syariah itu menekankan kata-katanya berdasarkan syariat Islam, seperti itu, Pak. Di Sanggau ada tak Bang BNI syariah kan ada juga ya? Untuk BNI syariahnya udah di merger, Pak, menjadi Bank Syariah Indonesia. Berarti di Sebelumnya BNI. Bank EX Mandiri Syariah udah di merger. Kenapa itu di merger? Apa alasan pemerintah merger bank itu? Nah, untuk kemarin sosialisasinya terkait itu mendadak juga, Pak. Jadi banyak nasabah yang dari bank negara Bank BNI Syariah itu masih bingung kenapa bisa disatukan di merger gitu, karena untuk by system kita terputus untuk Bank BNI Syariah dengan Bank BNI yang konvensional, berarti udah nggak ada kerjasama lagi, Pak. Ya. Jadi untuk Kan ada pemerintah itu BSM juga, Bank Syariah Mandiri ya. betul, Pak. Jadi EX Mandiri Syariah EX-nya gitu, Pak. Jadi Bank Syariah Indonesia semuanya. Berapa bank yang merger? Bank Syariah berapa bank yang merger? Bank Syariah Indonesia, Bank BNI Syariah dengan BRI Syariah, kalau nggak salah, Pak, kemarin. BRI Syariah, BSM dan Bank BNI Syariah. Iya, betul, Pak. Jadi Semua yang syariah. menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia ya. Betul, Pak. Oke. Coba kita lihat di halaman 3 ya. Baik, Pak. Sudah jelas kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi di sini yang tabel 1-1 nih biar lebih menarik di sini. Tabelnya perkembangan jumlah nasabah pengguna BNI, pengguna Taplus gitu ya. Yang punya Taplus itu kan hanya BNI setahu saya ya. Betul, Pak. Bank lain tidak ada yang namanya Taplus kan? Nggak ada, Pak. Nah, jadi saya kira tabel 1 itu perkembangan jumlah nasabah pengguna Taplus ya, Taplus itu kan tabungan plus ya. Nah, bawahnya di baris kedua itu BNI kantor cabang Sintang di baris keduanya ya. Yang di bawah perkembangan itu. Kemudian di bawahnya lagi tahun 2017 sampai 2020. Baik, Pak. Kemudian kalau kita lihat di sini di tahun 2018 nomor urut 2 itu kan persentase peningkatan itu 23,78% ya. Iya, Pak, betul, Pak. Dari mana dapatnya itu? Maksudnya untuk data-datanya ini, Pak, ya? Iya, dapatnya 23,78% itu dari mana? Oh, itu dari peningkatannya, Pak, untuk sekitar dari
tahun 2017 ke tahun 2018 untuk penarikan datanya dari bagian SDM itu sendiri, Pak, di cabang Sintang. Maksud saya ketemu angka 2378 itu dari mana itu? Oh, Itu kan peningkatan jumlah nasabah ya. ya Pak. Nah, itu dari mana dapatnya peningkatan sejumlah persen? Dari gap yang ada dari 509 248 itu, Pak, ke 630, Pak. Gimana? Dari gapnya, Pak, jaraknya, Pak. Dari Yang mengalami peningkatan yang dari 509.248 itu dari 600 ke 630.000, Pak. gitu ya. Gapnya, saya ngambil gapnya. Kemudian setelah kita lihat ada selisih antara 2018 dan 2017, diapakan lagi? Gimana, Pak? Setelah ada selisih, kamu tadi bilang gap, kamu bilang ya, antara 630 dengan 509 itu diapakan lagi setelah itu? Sehingga ketemu angka 2378. Itu dari jumlah nasabah itu kita persenkan, Pak. Kita kalikan lagi. Kita kalikan dan bagi. Kalikan berapa tuh? Dikalikan berapa? Izin, Pak, saya memastikan dengan kalkulator, boleh, Pak? Boleh, silakan. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Belum ketemu? Belum, Pak. Itu hitungannya udah betul loh. Itu, Pak. Udah betul ya? Saya. Kamu belum ketemu? Betul, Pak. Udah Belum, betul Pak. itu. Saya udah coba, udah betul. Nah. Darah 1210993 509 924 dikali 23 Oke lah, kita lanjut aja dia. Oh iya, mohon Kayaknya maaf, Pak.
Saya hanya memastikan hitungan kamu itu hitungan kamu ngitung atau memang data dari sana, data dari bank. Kalau kemarin saya dapatnya data dari bank langsung, Pak. Oh, udah. Data dari bagian SDM saya. Udah betul itu. Udah Oke, betul. baik, Pak. Cuma Baik. biasanya penulisan kenaikan atau penurunan itu atau naik turun ya. Biasanya persentase itu di bawah biasanya. Persentase itu dalam kurung. Oh, dalam Jadi, kurung, Pak ya. Baik, Pak. tahu saya tidak biasa ditulis persentasenya di atas itu. Jadi kenaikan penurunan di bawahnya persen gitu. Dalam kurung bahasa persennya ya. Baik, Pak. Kemudian untuk di tahun 2017 itu biasanya dikasih apa ya? Dikasih garis apa itu? Jadi di situ belum ada karena tidak ada pembanding tahun sebelumnya kan? Oh iya, Pak. Itu dikasih apa garis apa namanya itu? Garis yang satu garis cuman untuk ini untuk mengosongkan itu kan? Nah, saya nggak tahu nih literatur kamu apanya dari mana ininya referensinya enggak. Setahu saya itu ini kan kamu mau menyatakan penambahan apa nama kenaikan jumlah nasabah ya. Iya, betul, Pak. Nah, setahu saya itu juga tidak umum dibuat dalam kurung positif gitu. Setahu saya tidak umum seperti itu. Oke. Jadi Baik, dengan dibuatnya tidak ditulis tanda atau simbol positif itu sendiri udah positif. Nah, gitu kan. Nah, kecuali untuk negatif. Nah, kalau negatif biasanya itu kalau terjadi penurunan jumlah nasabah itu biasa dikasih tanda minus di depannya. Kalau untuk positif biasanya bisa ditulis positif, bisa juga tidak ditulis. Nah, gitu ya. Baik, Pak. Baik. Kalau tadi terjadi penurunan jumlah nasabah itu biasanya dikasih simbol minus di depannya atau dalam kurung. Atau dalam kurung yang misalnya 14,36 dalam kurung gitu ya enggak? Itu sudah menyatakan minus. Kemudian karena di atasnya sudah ada persentase, nah saya kira itu tidak perlu lagi kamu buat persentase di 23,78 itu tidak perlu persentase, jadi cukup 23,78 aja, 2378 aja gitu, 0,78-nya enggak? Baik, Pak. Oke. Menyesuaikan dengan judul, Pak ya. Nah, itu ya. Baik, Pak. Di sini tujuan penelitian bagaimana pengaruh lokasi, brand image, produk BNI, dan biadministrasi BNI. Gitu ya, Baik, ada empat variabel independen. Iya, betul, Pak. Nah, gimana? Apakah masing-masing variabel ini mempengaruhi minat masyarakat menabung atau hanya secara simultan semuanya mempengaruhi minat masyarakat? Baik, Pak, kalau dari penelitian saya untuk yang brand image dan lokasi itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan, Pak, terhadap minat menabung. Lokasi dan brand image, betul, Pak, lokasi dan brand image-nya tidak mempengaruhi. Betul, Pak. Sebaliknya untuk yang biaya administrasi per bulan yang rekeningnya dengan produknya itu sangat berpengaruh, Pak, signifikan terhadap minat masyarakat. Itu kalau secara parsial ya. Betul, Pak. Kalau secara simultan semuanya berpengaruh. Semuanya berpengaruh, Pak. Hanya saja hanya perbedaan porsinya. Di mana kita bisa lihat itu di mana? Yang di hasil uji T, Pak. Sebentar. Di hasil uji T halaman hasil uji T di halaman 65, Pak. Halaman 65? Iya, Pak. Itu halaman 65 yang ada
tabel 420 nih ya. Iya, betul Pak. Saya patokannya dari p-value-nya Pak, yang dari sign-nya, yang SIG. Jadi total jadi lokasi dan brand image ini tidak berpengaruh ya. Iya, betul Pak. Itu berdasarkan sampel yang didapat. Sampelnya ada berapa? Untuk totalnya 50 Pak. 50 berdasarkan teori penarikan sampelnya dari mana itu sehingga kamu dapat 50 itu? Dari kalau untuk hasil uji analistiknya dari ini Pak. Sehingga kamu dapat responden sejumlah berapa? 50 orang ya. 50 Pak. Nah, itu dasar penarikan sampelnya itu kan kalau kita lihat kan ada beberapa metode penarikan sampel ya. Ada Betul, Pak. menurut Slopin. Nah, rekan-rekannya sekarang karena banyak ya jumlah besar ya, ribuan. Nah, jadi menggunakan metode Slopin. Nah, ada juga yang menggunakan misalnya Sugiono, katakan 10% sampai 20%. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan teori kampion, misalnya gitu, ya enggak? Jadi kamu Iya, ini betul, teori Pak. siapa nih kamu pakai ini sehingga kamu ketemu 50 ini? Kalau yang sampel Pak ya. Ya, sampel. Kalau untuk sampelnya saya menarik dari menurut Ulber Silalahi Pak. Dari Ulber Silalahi ini sampel penelitian mengambil untuk dari menurut beliau pengambilan data sekitar 30 dapat dilakukan analisis statistik. Jadi di sini saya menambahkan 20 agar data penelitian dilakukan menjadi lebih akurat, Pak. Oh, jadi tidak ada misalnya rumus tertentu yang bisa kamu formulasikan gitu. Jadi kamu langsung aja karena dasarnya 30 boleh, kamu tambahkan jadi 20 gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Kamu lihat halaman 50? Oke, Pak. Udah bisa kelihatan? Bisa, Pak. BN 46 berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh transportasi umum. Rata-rata 3,82 itu dari mana? Rata-rata 3,82. Mainnya rata-rata 3,82. Dari mana tuh? Sebentar, Pak ya, saya ada cantumkan perhitungan. Untuk dihitungnya menggunakan SPSS, Pak. SPS IBM. Saya cari datanya.
Ketemu dari mana min dapat min 3,82? Ya, sebentar Pak ya, soalnya data SPS ini banyak. Oke, Adi. Belum ketemu ya? Iya, belum Pak. Soal kemarin kan datanya banyak. Lah juga dibantu pembimbing dan teman juga untuk memfilternya kemarin. Jadi Oke. datanya lagi nyari. 3,82 itu saya lihat kategorinya baik. Dari mana itu baik itu? 3,8. Jadi kategorinya baik. Dari mana dapat kategori baik tuh? Dan di bawahnya saya lihat 4,04 kategorinya 4,04 di situ kok 4,04 apa kategori baik masih baik juga. Coba nah itu dari mana rujukannya dari mana tuh rujukannya? Oke, baik Pak. Dapat Belum ketemu juga. ada yang di Tadi belum ketemu juga. yang ini Pak. Sebentar Pak. Sebentar. Saya scroll dari HP Pak. Sebesar 3.200 tergolong cukup baik. Gitu. Oke, Ladi, ini mengingat 0,05. ketemu, ada ketemu. 3,78. Kalau di sini Pak dari yang pengaruh saya ngambil sampel yang produk Pak ya. Kalau yang dari produk ini kita ngambil dari mainnya Pak, misalnya 3.200. Kok 3.200? Oh enggak Pak, maksudnya yang di sini Pak, yang pengaruh produk BNI. Sebentar Pak. Sebesar 3,78 kategori baik. Itu yang 00-nya dibuang aja lah ya. Oh yang nolnya dibuang aja Pak ya. Nah, jadi cukup 3,78, 3,40. Jadi cukup 2 desimal aja di belakang angka ya. Oke, baik Pak. 00-nya jadi nanti seperti rupiah jadinya kan. Baik Pak, baik. Ya oke, jadi saya kira ya ini ada beberapa pertanyaan yang kamu tidak bisa merespon kayaknya ya. Nah ini Iya, mohon maaf Pak. Ya ini satu lagi pertanyaan saya Mbak Windy ya. Kalau kita lihat sekarang itu kan dalam konsep pemasaran itu, sekarang itu rata-rata organisasi apakah profit motif, kita katakanlah ini BNI 46 ini profit motif ya.
Betul, Pak. Ini mengadopsi konsep pemasaran. Konsep pemasaran ya. Apa sih ciri-ciri konsep pemasaran? Untuk dari Ciri-ciri konsep pemasaran apa? ciri-ciri konsep pemasaran itu sendiri, Pak, yang pasti memasarkan produk, Pak, terkait dengan labanya. Ciri-cirinya apa konsep pemasaran ini? Di konsep pemasaran, Ciri-cirinya apa? oh, Oke lah Bang Andi, mengingat waktu kita sudah setengah jam lewat, saya cukupkan sekian. Saya serahkan kepada Mbak Windy untuk penguji selanjutnya. Silakan Mbak Windy. Iya, terima kasih untuk Bapak Nayun Untung Utama SLMM. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Adi dulu atau Pak Maulana dulu mau uji? Halo? Udah kah, Pak Nayun? Hah? Nah, tuh ada Saya Maulana sudah- tuh deh. Maulana tuh. Maulana dulu. Nah, Pak Maulana. silakan Pak Maulana untuk sesi tanya jawabnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Windy. Selamat pagi, Adi. selamat pagi, Pak. Hari ini kamu izin kerja ya? Iya, Pak. Izin kerja. Tadi ada pengganti PGS sementara untuk customer service. Oke, ya. Kita menyambung yang kemarin waktu pas hotline itu kan sempat kita ketemu. Oh iya, Pak. Ya, waktu hotline itu. Dan sampai sekarang pun judul kamu juga belum ada perubahan ya? Iya, belum ada, Pak. Ya. Nah, saya langsung saja, saya singkat saja, nggak usah panjang-panjang ya. Tadi juga udah banyak ditanya sama Pak Nayun. Kalau nggak salah judul kamu itu kan mengambil masalah pengaruh apa ya, kebijakan pemasaran ya Iya, Pak. Dari segi pemasaran. terhadap minat masyarakat Kota Masyarakat. Sintang untuk saving ke BNI cabang Sintang seperti itu. Iya, betul, Pak. Nah, setelah kamu melakukan analisis apa segala macam, hasil dari skripsi kamu ini apakah ada pengaruh dari segi marketingnya terhadap minat menabung masyarakat di Sintang sana? Ada nggak? Ada, Pak. Jadi kalau untuk variabel sesuai dengan penelitian saya dan hasilnya itu dari segi lokasi dan brand image itu pengaruhnya tidak signifikan, Pak. Tidak signifikan terhadap minatnya. Ya sebaliknya, kalau untuk dari biaya administrasi per bulan dengan produknya itu berpengaruh sekali, Pak. Oh gitu. Betul, Pak. Biasanya tuh gini ya, ini pengalaman saya biasanya kalau misalnya kita meneliti, terkadang hasil penelitian kita itu ya walaupun kita sudah menggunakan beberapa teori, analisis data, perhitungan apa segala macam, dan dia menunjukkan angka-angka seperti yang sudah dihasilkan oleh perhitungan itu. Tapi ini pengalaman saya dulu waktu saya S2 itu, saya kan ngambil waktu saya nyusun tesis, saya juga ngambil di tempat saya kerja. Waktu itu saya masih di PRI cabang Sanggau tentang kualitas kinerja gitu. Ya pada dasarnya begitu saya teliti, ya hasilnya juga bagus gitu ya, karena kan saya menyebarkan visioner. Tapi realitanya itu sebenarnya enggak gitu. Iya. Nah, kira-kira kalau di tempat kamu apakah sama seperti saya? Ini cuma sharing pengalaman saya aja sih. Apakah sama seperti saya seperti itu? Ya kita open aja lah gitu.
Gimana di sama dengan saya atau memang sesuai dengan hasil penelitian dengan realnya itu apakah begitu juga? Apakah ada beda gitu? Gimana di? Ya Pak, nggak apa-apa nih Pak ya, nyebut brandnya kali Pak ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk saya lihat dari biaya administrasi, kalau untuk di lapangan itu sendiri ya Pak ya, banyak nasabah berpaling itu dari beberapa bank konvensional, beberapa bank itu tertarik pada yang misalnya nih, kita ngambil contoh simpelnya aja, saldo minimum terutama. Dari Iya, saldo minimum aja, dari saldo minimum aja mereka udah bisa berpaling Pak. Misalnya nasabah datang nanya-nanya produk ini kan ke saya, untuk saldo minimumnya berapa ya? 50.000. Wah, kok di PPD bisa sampai 0 ya? Udahlah saya ke PPD aja. Nah, itu dia. Saya dapat sampel yang itu. Seperti itu, Pak. Nah, untuk selanjutnya sih terkait bunga-bunga produk-produk seperti deposito, Pak ya. Sekarang kan deposito kan lagi anjlok sekali, Pak, untuk bunganya 2,25%. betul. Jadi kita mensiasatinya dengan beberapa produk dari anakan perusahaan seperti BNI Life. Mungkin kalau untuk di Mandiri, Aksa Mandiri, untuk di Iya, BRI mungkin apa ya Pak ya, seperti itu ya. iya, Jadi kita mengalihkan, yang penting nggak berpaling ke bank lain, tapi tidak meningkatkan DPK, tapi EBI-nya yang meningkat. Di satu sisi ada yang dikorbankan dari DPK-nya, tabungan, dana iya, tabungan. iya. Seperti itu. Berarti, Jadi berbeda dengan sampel-sampel yang kebetulan ada. ya berarti sama ya. Saya pun dulu juga seperti itu waktu saya masih di BRI itu. Saya nulis tesis tentang kualitas kinerja gitu ya. Di tesis saya kinerjanya bagus, productivity-nya bagus, quality time-nya juga bagus. Tapi kalau kita lihat di on the spot-nya di lapangan atau di keseharian kita ya tidak seperti yang ada di hasil penelitian saya itu. Ya itulah kadang-kadang kita ini memang terkadang memang agak susah sih kalau menurut saya. Misalnya kalau ya tapi gimana gitu caranya saya juga masih nyari sampai sekarang itu supaya result dari yang kita lakukan itu sebenarnya sesuai nggak sih dengan kondisi sebenarnya seperti itu ya. Padahal kalau kita bicara kuesioner itu diisi oleh responden atau nasabah kita sendiri. Tapi nanti pada Betul. saat hasilnya itu kalau kita ya karena kita orang dalam ya istilahnya itu kita kan bisa melihat kok ada beberapa item yang tidak sesuai jadinya. Jadi seperti itu ya. Ya, seperti Ya, itu. ya. Memang sih kalau saya boleh jujur ya terkait untuk produknya BNI yang pertama ya tapi kamu selaku insan BNI nggak usah tersungging ya. Enggak apa-apa, Pak. Ya, memang kalau dari segi biaya tadi ya, biaya bulanannya BNI itu ya relatif besar. Jadi Betul, Pak. biaya administrasinya, biaya ya karena saya juga punya rekening BNI itu. Ya, itu salah satu minusnya di situ. Jadi dia tuh ada biaya administrasinya yang 11.000, terus nanti di tanggal berapa ada lagi di ATM, biaya ATM, kartu nanti dia debitnya. debit lagi sekian-sekian gitu. Ya, ya tapi ya itulah keputusan itu kan bukan bukan keputusan kita tapi keputusan dari manajemen pusat, ya kan? Betul, Pak. Jadi ya sebenarnya memang sekarang ini apalagi kayak deposito ya, saya pantengin di semua perbankan deposito itu memang aduh sangat-sangat Iya, betul. sangat-sangat nggak worth it kalau menurut saya. Seandainya gini, saya punya uang katakanlah 100 juta. 100 juta saya depo ke bank dengan rate cuma 2,5%, 2%, pokoknya sekitaran segitu. Itu belum dipotong pajak 20%. Jadi kalau misalnya kita mendepokan uang kita 100 atau 1 miliar, ya ibaratnya itu maaf kata itu hanya menguntungkan satu pihak aja selaku nasabah. Ya untungnya cuma satu sih safety aja. Tapi kalau untuk
berkembang uang itu ya relatif nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Nah, makanya mungkin dari beberapa perbankan ya dia banting setir, menggandeng lagi anak perusahaan seperti yang kamu bilang tadi, ada AXA, ada BNI Life, nanti di situ akan dikombin dengan insurance, biasanya kan begitu. Dikombin dengan insurance yang sifatnya apa itu ya? Apa ya istilahnya itu saya itu lupa. Multilink atau apa gitu. Yang combine antara insurance dengan pasar modal itu. Oh iya, iya Pak, betul. Pasar Apa modal. namanya itu ya, lupa saya. Apa ya dia namanya itu? Padahal itu dulu kerjaan saya itu. Unit link. Nah, unit link. Jadi biasanya insurance itu sekarang untuk menyiasati dari produk depo bank yang sudah mulai dikit-dikit ditinggalkan oleh nasabahnya, nasabah itu ditawari dengan insurance yang ada fitur unit link-nya. Artinya nasabah itu tidak hanya sekedar mendapatkan proteksi, tapi dia juga bisa berkembang. Premi yang dibayarkan setiap bulannya tadi itu, karena oleh si apa namanya insurannya itu, dana nasabah itu dialokasikan ke pasar modal, entah itu di reksadananya atau di obligasinya atau diinvestasikan ke saham. Jadi nasabah itu bisa sedikit merasa worth it lah dengan produk bank itu. Kalau misalnya kita bicara deposito ya, sekarang misalnya kita punya uang 100 juta. Kalau saya pribadi, kalau kita pengen mengejar profit, 100 juta itu lebih worth it kalau kita invest ke pasar modal atau ke saham. Karena returnnya lebih tinggi. Kalau misalnya saham di depo, kita 100 juta kalikan 2,5%. 2,5% itu nanti dibagi 12. Nanti dipotong lagi pajak 20%. Paling dapat apa ya, saldo setiap bulan itu cuma berapa puluh ribu aja itu. Iya betul. Kalau 100 juta. Kalau 100 juta. Enggak terlalu nendang gitu. Tapi kalau misalnya 100 juta kita invest ke capital market, ya lumayan itu. Misalnya apalagi sekarang kalau saya perhatikan IHSG itu kan selalu naik-naik, dan saham BNI itu sebenarnya bagus kalau untuk invest. Saham BNI itu sekarang kisarannya itu antara 10 sampai 11 ribu per lembar sahamnya. Nah, sekarang orang lebih cerdas, daripada dia depo, mending dia invest ke pasar modal. Seperti itu. Ya, ini cuma cerita-cerita kita aja, ya kan? Iya, Pak. Cerita kita, apalagi makanya saya kalau misalnya nguji dengan teman-teman yang sudah praktisi seperti ini, saya lebih lebih suka gitu, karena antara skripsi dengan real time itu kita bisa kita bisa diskusi, kita bisa combine gitu. Beda kalau seandainya saya nguji kalau pas pagi ya memang benar-benar teoritis di situ, artinya apa yang ditulis di skripsi itu tidak bisa kita diskusikan lebih lanjut, hanya sekedar seputaran isi dari skripsi itu aja. Tapi kalau misalnya dengan yang sudah bekerja kayak kamu gini di BNI, ya kita lebih bisa bisa lebih banyak hal yang kita bicarakan lah, seperti itu. Ya. Nah, selama kamu di BNI, kalau di Sintang itu kan saya lihat ada beberapa bank di sana. Ada BNI, ada BRI, ada Bank Kalbar, BCA juga ada ya? Ada Pak, BCA. BCA juga ada, Bank Mega juga kalau nggak salah ada ya? Ada Pak, di sebelahnya Pak. Nah, bersebelahan. Danamon juga ada ya? Danamon, Sintang. Apa nih Danamon? Nggak ada kali ya? Saya cuma yang sering lihat aja Pak, lewat-lewat. Iya. Nah, masing-masing bank itu sebenarnya punya segmentasi pasarnya sendiri-sendiri kan? Kalau BCA itu pasarnya, kalau BCA itu ya udah pasti toke-toke itu suka dia BCA itu. Betul sekali Pak, toke-toke. Iya.
Kadang saya juga heran loh sama BCA itu. Padahal BCA itu ya sesuai dengan kepanjangannya ya, BCA Bank Capek Antri itu, tapi nasabahnya itu banyak aja. Iya, Pak. Bahkan nasabah-nasabah, izin interupsi sebentar, Pak. Bahkan nasabah-nasabah yang datang di kita aja bukan sedikit yang bandingkan dengan BCA. Ya, kalau BCA itu saya appreciate lah kalau sama BCA. Dia itu bisa ATM sampai nol. Iya, betul sekali, Pak. Jadi misalnya ada saldo kita di situ 51.000 gitu ya. Itu bisa ditarik 50.000 itu bisa. Atau misalnya pas-pas 50.000 berapa, misalnya 50.000 belakangnya ada 90 rupiah gitu. Itu bisa diambil. Beda dengan bank-bank lain yang harus ada mengendap 50.000 di dalam saldonya. Nah, kalau BCA itu bisa. Saya pun heran cara dia mendapatkan fee based income itu gimana kalau dia seperti itu. Kadang dulu ya waktu saya masih di beberapa perusahaan, saya pernah payroll gaji di BCA, itu memang 50.000 itu bisa diambil gitu, nol di situ saldonya, dan itu tidak tertutup, karena kan bulan depannya kan masuk lagi gaji yang baru. Nah, kalau bank lain kayak BNI, Mandiri, Bank Kabar kan nggak bisa begitu. Tapi kalau BCA itu hebatnya, dia bisa punya fitur yang bisa kita ambil uang 50.000 walaupun itu sudah saldo terakhir, itu bisa gitu. Nah, apalagi sekarang kalau dari segi IT, memang saya angkat topi lah dengan BCA. BCA itu pelopor dari semua IT perbankan yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali, Pak. Kita harus akui itu. Ya, walaupun kita di BUMN ya, di bank BUMN, 4 bank besar BUMN, tapi kalau dari segi fitur IT, kalau menurut saya ya, karena saya dulu pernah juga di BUMN, kita masih kalah dengan BCA. BCA itu saya masih ingat ya, waktu saya masih kecil dan saya juga ada baca sejarahnya, tahun 88 aja dia bank pertama kali yang punya mesin ATM. Bank lain belum ada waktu itu. Bank lain masih konvensional, masih pakai selip penarikan. Dia sudah punya ATM di tahun 88. Bayangkan itu BCA. Nah, setelah itu sistem SMS banking, mobile banking itu yang mempelopori itu ya BCA juga. Barulah yang lain-lain ngikut. Nah, sekarang BCA juga sudah menerapkan buka tabungan ya, buka tabungan itu dia sudah nggak pakai CS lagi, dia sudah pakai mesin sekarang. By digital semua, Pak, prosesnya. Udah ada outletnya. Ya kan? BCA. Iya, jadi betul, Pak. sudah pakai digital, jadi pakai misalnya ambil HP, kita selfie, nanti di-upload, itu nanti udah jadi itu rekeningnya. Jadi dia memang benar-benar paperless sekarang. Jadi udah enggak kayak bank-bank lain kan masih ada, kayak di BNI kan masih ada CS, masih ada menggunakan kayak ya tanda tangan apa. Kalau BCA itu dia udah pakai digital sekarang. Bahkan saya dulu ingat tahun 2000 berapa gitu ya, di saat bank-bank lain belum ada CDM, BCA sudah punya CDM. Yang cash deposit mesin itu, yang kita bisa setor uang lewat ATM. Kan biasanya ATM hanya untuk ngambil uang. Nah, itu waktu itu BCA udah bisa itu. Kita setor uang lewat mesin itu sudah bisa. Makanya saya appreciate sekali dengan BCA kalau untuk masalah IT-nya memang luar biasa mereka. Gap-nya terlalu jauh, Pak. Iya. Ya, itu cuma diskusi kita aja di pagi ini supaya suasana ujian kita lebih hidup ya tadi. Oke. Yang terakhir, karena kita belum pernah ya ketemu di kelas, atau saya ngajar kamu itu kita belum pernah ketemu ya dia. Karena kamu juga masuknya lewat jalur konversi ya kan? Iya betul, konversi. Jadi begitu dikonversi ke kampus, pas kita juga musim corona ya sampai sidang ini ya online terus gitu. Iya Pak. Betul. Iya, saya mau tanya, selama kamu menempuh atau menyelesaikan studi S1 kamu di FEUPB ini, kesan-kesan apa yang kamu dapatkan? Ya walaupun kita virtual terus ya, tapi kan mungkin ada, walaupun kita virtual mungkin ada
kesan apa gitu. Bisa telling story ke saya? Oh, kalau dari saya Pak ya, kesan-kesannya selama di UPB ini saya apresiasi sekali dengan para Bapak Ibu dosen terkait tidak pernah bosan-bosannya menegur jika kalau misalnya ada miskomunikasi ataupun tidak mengerjakan tugas-tugas seperti itu, tidak pernah bosan-bosannya. Saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang selalu support saya ataupun teman-teman bisa sampai saat ini seperti itu. Dan misalnya jika ada kendala apapun, pihak UPB selalu fast respon untuk penyelesaian masalah tersebut. Seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih ya atas Pak. testimoninya. Ya memang kita memang harus seperti itu. Sama kayak di perbankan kan harus mengutamakan service excellent, quick service, ya kan, melayani setulus hati ya. Kedepannya kita juga akan mengupgrade itu semua ya. Oke Adi, mungkin dari saya itu saja. Sukses buat kamu ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa punya karir di BNI. Kalau misalnya, oh ya, umur kamu sekarang berapa? 23 Pak. Oh masih jauh gitu, masih banyak kesempatan. Kamu nanti kalau ada job opening ODP ikut ya? Pasti Pak, dipastikan Pak. Saya mengincar job posting terus kok Pak ini, yang misalnya di internal. Iya. Karena untuk sekarang kan job postingnya minimal S1. Iya betul. Memang harus seperti itu. Kalau masih muda ya. Kalau kayak saya dulu waktu seumuran kamu, saya kejar itu. Asal ada job opening saya ikut. Asal ada job opening saya ikut. Tapi ya terkadang ini saya share pengalaman saya aja. Terkadang nanti pada saat kita di usia berapa gitu, nah disitulah terkadang kita harus bisa memutuskan jalan hidup kita. Kayak saya dulu 2014 saya harus memutuskan apakah tetap di industri perbankan atau memilih dosen seperti sekarang ini. Dan ternyata saya milih dosen saja. Ya, saya dulu pernah merasakan juga ODP itu seperti apa. Bahkan waktu saya resign itu, saya resign dari BNI Syariah itu ya posisi saya juga sudah officer sebenarnya. Tapi ya itu tadi, yang namanya kita nanti bertambahnya usia, tentu pandangan kita juga berubah apa segala macam. Nah nanti di situ biasanya kita akan ada apa namanya ya perubahan-perubahan lah seperti itu. Tapi ya itu tergantung ke pribadinya masing-masing gitu. Tapi yang jelas sekarang kamu di usia yang masih tergolong belia, masih 23 ini memang harus punya karir di tempat kamu bekerja. Sama seperti saya dulu, saya selalu kejar terus job opening. Makanya saya dulu ngambil S2 karena memang salah satu syarat waktu itu untuk mengejar posisi head itu harus magister. Nah, jadi saya kejar itu, ya alhamdulillah saya bisa dapat. Ya walaupun ujung-ujungnya saya tinggalkan juga gitu. Saya lebih milih ke akademisi saja gitu supaya saya bisa. Habis Pak mau ditunggu Pak Romi. Iya. Nah ya. Oke Pak. Asik sih Pak ngomong sama teman dari bank gini. Oh iya Kak, sama perbankan soalnya Pak mau dulu agar ini dengan BNI enggak. Mantap. Tapi spesifik waktu di siapa tunggu dia oleh Budina Pak Robi dan nunggu ya tadi. Iya. Oke Adi, gitu aja ya dia. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Pontianak, nanti kita bisa Boleh Pak. Bisa Baik, diskus lagi. Oke, selanjutnya saya kontak-kontak nanti Pak ya. Ya, saya serahkan ke host. Silakan. Baik, terima kasih Pak Maulana. Baik, terima kasih kepada Bapak Maulana Filani Rizal untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Adi Mursalin SMM. Silakan Pak. Oke, makasih Bu Indi. Mana Pastor Adi? Habis itu gimana dari perbaikan dari dosen para penguji? Bisa menjawab tidak?
Kalau untuk dari Pak Nayun ada tadi beberapa Pak, Ya. beberapa koreksi terkait data-data Perbankan. akuisisi nasabah Oh ya, silakan tak diperbaiki. per tahunnya. So, format tabel dan ada beberapa perhitungan tadi yang agak tidak bisa menjawab dengan cepat gitu kan, Pak. Oh ya. Seperti itu Pak. Ya diperbaiki aja. Kalau dari Pak Baik, Maulana, Pak. dari Pak Maulana apa perbaikan? Kalau dari Pak Maulana lebih ke tadi sharing. lebih ke sharing sama untuk biar ada pembukaan wawasan tadi sebetulnya Oh, ya. Pak terkait Itu. penelitian juga dengan kalau bisa perbedaan dengan real kalau- di lapangan. Kalau bisa ditambahkan, nggak disisipkan boleh, nggak disisipkan di latar belakang itu kan, jadi itu nambah Iya, bahasan betul, kan, tambahkan. Oke. Jadi kalau ini kan masuk perbankan, apa tuh? Ini saya nanya dari Pak Naim, paling aja perbankan, apa tuh bank tuh, Adi? Bank tuh apa bank tuh? Kalau untuk bank itu tempat dari untuk calon nasabah untuk menyimpan men-saving dana mereka untuk dipergunakan lagi maupun itu jangka pendek maupun jangka panjang. Ini berdasarkan itu Pak ya. Berdasarkan kita real time-nya, bukan berdasarkan biasa by Google, by itu soal kata-katanya. Ya. Kalau di era Itu sih, pandemi Pak. COVID-19 ini kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap nasabah bank? Apakah banyak orang menabung di bank selama COVID-19 atau gimana kira-kira? Nah, itu dia Pak. Kalau untuk dampak di awal sih memang cukup terasa. Rasanya. Cukup terasa sekali. Misalnya untuk yang payroll gaji di bank itu sendiri yang jaraknya itu cukup jauh dan bisa jadi jarak tersebut lagi diisolasi. Nah, itu salah satu hambatan untuk kita dalam ekspansi seperti itu sih Pak. Ada daerah-daerah yang misalnya zona merah, seperti itu. Jadi kalau untuk waktu itu memang agak drop juga, tapi sekarang semuanya udah digitalized Pak. Proses by digital, jadi adaptasi terhadap itu akuisisi untuk kalangan-kalangan milenial biar bisa saling bersinergi Pak terkait kemudahan dan fleksibelnya menggunakan jasa dan fitur dari Bank Negara Indonesia itu sendiri. Jadi kira-kira apa dampak positif dari COVID-19 terhadap perbankan nih? Apa dampak positifnya? Dampaknya Pak? Dampak positif. Iya, ada COVID nih. Penggunaan itu Pak dari kebijakan untuk digitalize kami, misalnya mobile banking itu lebih volume peningkatan penggunaannya itu lebih banyak Pak. Jadi kita mau ekspansi pun lebih mudah. Umpamanya kan ini kan kita COVID ini kan nggak mesti bisa diramalkan bahwa besok tahun depan selesai kan gitu kan. Bisa terjadi sepanjang masa. Kira-kira apa usaha Bank BNI ini untuk menghadapi ini? Kan jadi utamakan digitalize kan? Kira-kira iya betul Pak, digitalize. Apa ini untuk menghadapi COVID ke depannya supaya perbankan tidak menurun dalam penjualannya gitu. Kira-kira gimana? Kalau di sini dari pihak perbankan itu sendiri ya untuk lebih terhadap penjangkauan ke nasabahnya itu Pak. Jadi kita mempermudah, misalnya untuk pembukaan rekening itu kita udah nggak menggunakan tulis-menulis lagi, tapi ada mesinnya Pak, mesin otomatis untuk pembukaan rekening seperti itu. Kita berikan kemudahan. Tapi kan masyarakatnya perlu banyak belum tahu tentang itu teknologi kan. Artinya pihak perbankan perlu mengedukasi konsumen bagaimana cara menggunakan hal tersebut tidak? Seperti itu Pak. Iya Pak, betul Pak. Apa aja mau buat M-bankingnya apa nih di BNI ya? Kan udah ada M-banking nih di ada aplikasi kan. Tapi apa namanya tuh minta itu apa tuh? Udah apa tuh referral. Kode OTP-nya Pak ya. Nggak ada tuh, susah. Jadi tak bisa. Ada nggak referral? Kalau kode referral dikosongin aja nggak apa-apa. Gitu. Nggak bisa lah. Boleh lah, nanti saya bantu handle Pak ya. Jadi tuh. Kemudian kan ada apa BNI juga ini kan apa nih ada juga kalau kartu kredit BNI itu maksud gimana tuh Adi, kartu kredit BNI itu? Kartu kredit BNI Pak. Apa maksud juga produk BNI juga tuh? Gimana? Untuk kartu kredit. Apa tuh tidak termasuk apa produk BNI? Termasuk Pak, termasuk. Jadi kalau untuk pengajuannya di kita semua. Nanti kita menyampaikan kalau dari cabang Sintang ini kita ngajukannya ke Balikpapan. Oh, jadi saya juga punya masalah dengan kartu kredit ini. Jadi
selama ini saya bayar tuh tak ada tagihan gitu. Pertama ke email kan. Email tuh udah rusak, jadi dia pakai kode kan, jadi susah. Jadi saya udah komplain ke nomor apa tuh 1000 berapa tuh ya di BNI kan. Call centernya udah. Ya cuma gitulah, tapi tak diubah-ubah. Waktu itu dikasih, itu lagi. Jadi saya bayar tuh enggak tahu berapa jumlah, tiba-tiba bayar gitu kan. Nah kalau kurang ya telepon lagi. Kalau kami enggak tahu berapa yang saya bayar gitu kan. Udah berapa tahun ini gitu, Bang. Jadi udah gitu kan kita masih mungkin 7 juta ya enggak. Itu masih bisa terima. Membayarkan sebenarnya boleh kan? Itu betul. Jadi saya 7 juta lebih kan maksimal 7 juta. Kok masih bisa lebih gitu dibayar tuh masih bisa. Kadang-kadang kan ada ikutannya asuransi nih kan. Ikut itu yang kita di jalan, di telepon. Udah iya guys. Itu kan. Iya. Itu jangan jawab iya. Itu Seperti itu, Pak. Jadi itu kan bayar tuh bayar terus. Tapi tidak pernah ada bilnya itu, tidak ada buktinya gitu, itu tidak bisa kontrol kan. Nah itu. Dan kita bayar tuh malah bertambah saldonya bukan berkurang. Maka saya pernah telepon ini dengan yang sana ACS di Jakarta kali ini enggak. Kenapa kok biasa kalau utang kan bayar berkurang, itu malah utang bayar bertambah gitu. Kaget ya. Karena pertama kapan bertambah nih tidak pernah berkurang-kurang, 10 juta tetap malah bertambah. Ya orang mana ada paruhnya itu kan. Nah, ini kan juga ini kan juga perlu diperhatikan oleh pihak BNI itu kan. Iya Pak, betul. Jadi kan sebenarnya kalau ini apa tuh masa nggak bisa dirubah, saya bilang kan saya minta ubah dari email ke dikirim langsung ke alamat aja rumah tagihan. Susah Pak tanya gini, ya, kan ini kan buatan manusia, saya masa nggak bisa dirubah gitu kan. Tinggal diganti gitu kan. Nah, tinggal ganti pakai bill kan. Gitu. Tapi kalau BNI sih bagus, artinya kalau udah keluarsa tetap diganti otomatis kan, tanpa duit tetap kirim lagi ke rumah gitu. Itu saya belum bisa ngapa ganti kartu kok bisa ke rumah, tapi nagih kok tidak bisa dikirim bukti ke rumah gitu saya. Nah, itu kan alamat udah tahu udah kan. Itu simpel ya kan. Data udah lengkap maksud gitu. Nah, itu. Data lengkap. Nah, itu masalahnya tuh. Jadi kami bayar setiap bulan 800.000 lebih kan untuk itu kan. Ya, kurang tuh. Tapi tak berubah saldo itu saldonya itu kan. Nah, itu. Saldo itu saja sih Pak. Memang harus dipantau melalui mobile banking sih Pak. Berarti yang pertama perlu digenakan ini mobile bankingnya dulu kayaknya Pak. Iyalah. Seperti itu. Nanti kita bisa monitoring semuanya di mobile banking kan. Bisa ya. Iya bisa, nanti ada bisa dibantu Pak. Nanti lah kita bantu Adi itu mobile bankingnya kan. Siap Pak. Siap dibantu Pak. Oke Bu Inde, Bu Inde. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adi Mursalin SMM untuk tanya jawabnya. Tinggal kita melakukan penilaian nih Pak. Apakah langsung di... Langsung ya. Bapak AP dulu ya. AP di sana ya. Ntar dulu. AP Bapak. AP dulu. AP di sana. Oke Pak, oke. Bu ini yang ngomong langsung ya. Oke, langsung diumumkan aja ya Pak ya. Jangan memberi pengarahan sekali Bu ini ya. Sekali lah Bu ini ngasih pengarahan, masih jangan. Bu ini kan mau pernah ngasih jangan kan. Dosen pembimbing lah Pak. Kan sukses sekali lah Bu ini. Nanti sebelum kuliah jadi dosen pembimbing lama-lama kan. Baik, hasil sidang skripsi pada hari ini, tim penguji sepakat Bapak Adi Mursalin, Bapak Nayun Untung Utama, dan Bapak Maulana Filani Rizal sepakat bahwa peserta sidang hari ini atas nama Adi Wiranto dinyatakan lulus. Terima Dan kasih. mendapatkan nilai A. Adapun rata-rata penilaian yaitu 80. Selamat ya untuk Adi Wiranto telah sukses sampai sekarang dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa saya berikan di sini, setelah ini masih banyak, mungkin ada rintangan yang lainnya ke depannya. Diharapkan tetap ingat, jangan lupa dengan yang namanya Fakultas Ekonomi, jangan lupa di Universitas Pancabakti.
tetap rendah hati, jangan sombong kalau udah sukses nantinya untuk Mas Adi ya. Jangan Enggak, Bu Windy. sukses ambil S1 di sini, udah sukses jadi orang besar, tiba-tiba jadi orang yang sombong dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya kasih pesan dan untuk Mas Adi Wiranto. Mungkin dari Mas Adi ada yang ingin disampaikan, saya persilakan. Baik, untuk sebelumnya Alhamdulillah terima kasih Bu Windy dan untuk para Bapak dosen pembimbing dan penguji. Terima kasih semuanya untuk atas apresiasi tersebut. Saya tidak henti-hentinya merasa bersyukur di UPB ini dan menjalin sinergi seperti itu untuk pembentukan wawasan saya. Seperti itu sih Bu Wendy. Jadi wawasan kita ini lebih berkembang, dibentuk mentalnya, mindsetnya semua di UPB ini agar siap menghadapi tantangan seperti yang Bu Wendy sampaikan sebelumnya. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Adi Wiranto ini telah lulus sampai saat ini, mulai dari semester awal sampai perjuangan semester akhir ini. Baiklah, karena sidang skripsi kita sudah selesai, saya akhiri sidang skripsi pada hari ini, Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021, dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan meninggalkan ruangan Pak Saudadi, boleh meninggalkan ruangan. Selamat. Baik, terima kasih Pak Adi ya Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya pakai UBND, pakai juga apa? Si Olak kah? Olak PN3. Ada biasa ada?